Jason dan juga pemirsa, 3 minggu lagi Pilkada 2024 akan berlangsung nih ya. Serangkaian kampanye hingga debat sudah dijalani. Nah, kita pengen tahu bagaimana kesiapan para calon kepala daerah untuk persiapannya nih ya dalam waktu 3 minggu ini. Ya, dan saat ini di studio Metro TV sudah bergabung salah satu calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil. Halo, Kang Ridwan, apa kabar? Jason, dan Naila. Silakan duduk, Kang Ridwan. Tapi saya harus ralat ini Naila dan juga Kang Ridwan karena ternyata Kang Ridwan Kamil ini sudah tidak lagi dipanggil Kang Ridwan belakangan, tapi menjadi Bang Ridwan. Apakah ini memang keinginan sendiri atau sebenarnya ini bagian untuk mendekatkan diri ke warga Jakarta? Tapi jangan dijawab dulu Bang Ridwan Kamil karena kita akan bahas kupas tuntas usai jeda. Tetaplah bersama kami di Newsline. Didukung oleh Kembali lagi di Newsline yang kali ini mengundang calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil. Tadi Jason punya pertanyaan menarik nih sepertinya. Betul, ini karena udah masuk ke Pilkada Jakarta, panggilan Kang Emil jadi berubah jadi Bang Emil. Dan itu banyak yang bilang itu Bang Emil sendiri yang minta. Ini memang apa? Karena nyaman atau memang karena pengen mendekati warga Jakarta dengan cara mengakrabkan diri seperti ini Bang? Aslinya nggak begitu, aslinya saya menyerahkan nama panggilan itu kepada siapapun yang nyaman. Kalau nyamannya panggil Bang, karena Jakarta silakan. Kalau tetap Kang juga silakan. Jadi nggak spesifik saya minta gitu. Kan dulu juga Pak Jokowi nggak bilang jadi Bang Jokowi atau Bang Ahok kan. Jadi memang diserahkan ke warganya. Senyamannya warga senyamannya begitu ya. Seperti itu ya. Tapi masih banyak yang Istri panggil juga nggak Kang. panggil saya Bang. Tetap AA ya. Baik. Tapi dengan panggilan Abang itu selama berkontestasi di Pilkada itu cukup nyaman nggak sampai Oh banyak sekarang? banget, nggak ada masalah. Secara pribadi nggak ada masalah, nyaman dengan panggilan Abang. nggak ada Ketemu masalah. warga juga nyaman gitu Iya. Bang. Jadi saya mengikuti maunya warga aja. Kan Baik. tugas pemimpin bikin warganya bahagia. Kalau bahagianya nyebut Bang, ya tentu saya nggak ada masalah. Diserahkan lagi kepada warganya ya, nyamannya Iya, seperti siap. apa. Baik, kalau saya boleh manggilnya Bang Emil aja Boleh ya. Bang kayak Emil, gitu. boleh, Bang Ridwan boleh, Bang RK boleh, macam-macam. Oke, Bang Emil, ini strategi kampanye dalam 3 minggu ini yang dimaksimalkan seperti apa? Ya kita melihat ya, tipe kampanye itu semua mirip-mirip. Tapi yang paling intensif adalah menyapa warga. Dalam kajiannya warga itu paling suka kalau ketemu langsung kayak begini. Karena ada kontak mata, ada salaman gitu kan, dan lain sebagainya. Sehingga lebih konkret. Dan biasanya setelah mereka belusukan, mereka membicarakan gitu di WA, RW-nya kan, di kelompoknya. Jadi dampak belusukan itu luar biasa. Hanya memang kan butuh fisik ya, karena saya paling sering diserbu ibu-ibu. Ya. Ini kalau boleh dilihat, ini Coba lihat, ada lebamnya? luka-luka di cakar. Ada ya. loh, ini kayak dicakar kucing. Karena kan? Di sini. Saking antusiasnya ketemu Bang Iya Emil. gitu ya. gemesan gitu, nggak ngerti juga. Ya udahlah saya bilang. Jadi tapi jadwalnya dibagi dong dengan waktunya. Dibagi karena Jakarta luas, nggak mungkin barengan terus kan. Jadi saya ke utara, Pak Suswono ke selatan, saya ke barat, Pak Suswono ke timur. Tapi kebetulan karena istri saya Ibu Atalia juga bantu di beberapa segmen yang saya nggak bisa hadir. Istri saya juga mengkampanyekan suaminya juga. Ikut membantu juga gitu ya. Nah ini udah terjun langsung ke masyarakat, sudah bertemu langsung, sudah mengetahui bagaimana seluk-beluknya sampai dicakar sama ibu-ibu. Berarti udah tahu dong, Bang, belanja masalah di masyarakat Jakarta tuh kayak gimana? Apa yang jadi prioritas kira-kira? Ya tiap segmen beda mindsetnya. Ya kalau menengah ke bawah rata-rata urusan subsidi. Jadi saya bilang, Ibu tahun depan sekolah di swasta SD sampai SMA kan kita gratiskan. Kemudian buat RT RW kan gitu ya dinaikkan operasionalnya dan dana kehormatan. Kalau RT jadi 4 juta, kalau RW jadi 5 jutaan kira-kira begitu. Kemudian ada KJP ya, kata Jakarta Pintar, zaman Pak Anies, Pak Jokowi dipertahankan kan begitu ya. Kemudian bagi yang butuh modal usaha kita untuk ngelawan pinjol ilegal ya, kita ada solusinya namanya kredit kelompok, kredit mesra. Nggak pakai agunan, jadi ibu-ibu di level bawah yang nggak punya motor apa itu bisa. Syaratnya minimal berlima gitu. Nah hal-hal ekonomi dasar lah problemnya. Kemudian
kebutuhan makan pokok ya. Kita akan ada pasar sembako murah sebulan sekali di kelurahan. Terus Pak, anak-anak saya nggak punya rumah, makanya kita bikin program hunian murah kan, di atas pasar-pasar, di atas stasiun. Dalam 5 tahun kita bangun untuk mensuplai apartemen rumah susun di menengah bawah. Gitu. Ya. Itu rata-rata problemnya. Tapi kalau menengah atas, secara umum kemacetan, polusi, banjir. Nah, itu dia yang juga ingin kita tanyakan nih Bang Emil. Tadi kan tergantung segmennya ya, Betul. kalau belanja masalah. Nah, bagi masalah-masalah yang krusial di Jakarta, kemacetan, banjir, kemudian juga masalah Polusi. ketimpangan sosial, polusi, dan lain-lain itu nanti seperti apa nih strategi dan juga yang akan diwujudkan jika Bang Emil terpilih? Ya kalau banjir itu kan ibarat penyakit ya. Jenis penyakitnya obatnya juga beda. Nah di program Ridho ini kalau banjirnya dari laut utara, kita kan ada Giant Sea Wall ya, bersama Pak Prabowo yang mengajak saya ke Jakarta, mendukung saya di Jakarta, itu nanti mengatasi banjir utara. Kalau banjirnya di tengah, itu urusan klasik, gorong-gorong di audit, kemudian sumur resapan, kemudian normalisasi, naturalisasi sungai, di 13 sungai kita akan kebut. Nah kalau banjirnya dari Bogor, kita akan memperbanyak parkir air. Jadi kami solusinya membeli lahan, kemudian lahannya dijadikan waduk-waduk kecil, ya, sehingga sebelum air ngegelontor ke Jakarta, ditahan dulu parkir beberapa jam di tempat-tempat tampungan air yang kita hadirkan dalam 5 tahun ke depan. Kalau kemacetan, ada 3 juta warga yang kerja di Jakarta tapi tinggalnya nggak di Jakarta. Maka solusinya si Transjakarta kita perluas kan sampai Kota Bogor, Bekasi, Tangerang, LRT dibanyakin, MRT juga dari Bogor lewat Jakarta, lewat Jawa Barat, itu juga disiapkan gitu. Jaklingko diperluas sampai benar-benar ke RT-RT kan. Nah, tapi kita ngatasin kemacetan juga dengan ideologi baru, yaitu mengurangi pergerakan. Kalau yang saya bilang tadi kan memfasilitasi pergerakan ya, dibanyakin bis, dibanyakin LRT, dibanyakin MRT. Ya. Kalau ini mengurangi pergerakan, bisa nggak warga Jakarta hidup produktif, penghasilannya sama, tapi nggak banyak terlalu jauh? Gimana tuh? Yaitu dengan membangun pusat-pusat bisnis tidak di pusat kota, tapi di utara, tapi di selatan, di Simatupang, utara di Ancol, barat di Meruya, sehingga orang di Jakarta Barat ada pilihan ngelamar kerjanya, tidak selalu ke Sudirman Tamrin, tapi ngelamar kerjanya ke CBD yang ada di barat. Orang selatan melamar kerjanya ada pilihan, ya kerjanya di. Nah, itu kan ngurangin pergerakan kan, sehingga crossing antar wilayah yang bikin macet bisa kita kurangi. Jadi kombinasi ngurangin pergerakan dengan konsep pusat bisnis yang dimeratakan, kombinasi dengan memfasilitasi pergerakan, kombinasi juga tetap membangun flyover dan underpass. 3 itulah ya yang akan kita lakukan. Termasuk juga transportasi publik terintegrasi ya. Termasuk kita coba inovasi sedang diriset transportasinya di atas sungai. Oke. Wah. Waterway. Lagi dicanangkan begitu ya nanti. Ala-ala Bangkok kan ada. Nah itu juga ada. Tapi selain program-program tadi, kita akan juga melihat nih di mana calon gubernur Jakarta nomor urut 1, Bang Emil ini bakal menurunkan harga tiket konser. Kita lihat informasi berikutnya. Wow. Hal tersebut disampaikan Ridwan Kamil pada Rabu kemarin. Pemirsa, RK mengatakan jika terpilih sebagai gubernur Jakarta, ia memastikan harga tiket konser K-pop hingga artis internasional dipastikan tidak semahal sekarang. Selain pajak, RK akan meninjau ulang infrastruktur di Jakarta sehingga tidak akan ada yang kesulitan dalam mengakses konser di Jakarta. Ia pun mengaku akan mempermudah perizinan konser dengan beberapa pihak. Siap pasangan ibu ini untuk menjadikan Jakarta sebagai kota global dari pengalaman kami kan, menjadikan Jakarta kota festival dunia. Kita pengen tahu nih Pak Emil bisa. Pekan lalu, Cagup Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil meluncing mobil curhat yang akan digunakan untuk masyarakat Jakarta jika terpilih menjadi gubernur. Mobil curhat ini akan ada 2 tipe, besar dan kecil. Ridwan Kamil menyampaikan Jakarta menempati nomor 9 kota stres di dunia. Maka dari itu, mobil curhat tipe kecil ini akan menggunakan aplikasi Zoom untuk konsultasi dengan ruangan yang tidak besar. Untuk mobil curhat versi lebih besar akan dihadirkan psikolog secara langsung.
Maka dari itu nanti akan dibutuhkan psikolog yang lumayan banyak. Rencananya mobil curhat ini akan berpindah-pindah namun akan berhenti lebih lama di satu tempat yang memiliki tingkat stres lebih tinggi. Pertama dulu. Iya, betul. Karena ada yang minimal cuma pengen didengerin. Mobil curhat, saya mau langsung tanya Bang Emil, ini kan program yang sebenarnya sudah pernah dilakukan pada saat jadi wali kota. Keliling gitu, kemudian untuk bisa menjadi tempat warga untuk berkeluh kesah. Akhirnya kemudian dibawa ke Jakarta, memang menurut Bang Emil ini kontekstual dengan kondisi psikologis masyarakat Jakarta sekarang, sampai harus ada mobil curhat. Jawabannya sederhana. Kenapa Jakarta menjadi kota nomor 9 paling stres di dunia? Coba kan, hasil kajiannya kemacetan bikin stres, harga-harga pokok yang tinggi, daya beli turun bikin stres, office politik bikin stres, kemacetan dan lain sebagainya. Larinya kemana? Ke HP kan, yang satu arah kan. Dari stres itu kena penyakit mental, makanya ada 60-an ribu warga Jakarta ini kena penyakit kejiwaan. 11 ribunya dirawat di rumah sakit, 50 ribunya dirawat jalan. Daripada warga saya stres OTW-nya kena penyakit mental, waktu masih stres awal-awal kita cegat kan gitu ya, supaya nggak jadi penyakit dengan cara ya kita dengerin, kita kasih perbanyak psikolog dan lain sebagainya. Tapi dipermudah caranya gitu, dengan memperbanyak fasilitas. Satu dengan apps. Kalau nyaman dengan apps, via apps aja, namanya telemedicine kan. Kalau apps tidak cukup, ada fisiknya yang terbagi dua kan, masuk kayak telepon booth, terus kita ngezoom kan, atau mobil agak besar di dalamnya ketemu langsung ada psikolog. Kemarin di sebuah wilayah ibu-ibu yang curhat, ibu curhat apa? Kalau boleh tahu, iya Pak, anak kami cerai, terus ini punya hutang apa-apa. Tapi ibu dapat solusi dari psikolognya. Ya Pak, alhamdulillah diberi cara-cara untuk menurunkan stres kami. Ibu-ibu. Betul, ya, karena kehadiran psikolog itu terkadang untuk mendengarkan saja ya. Jadi mereka stresnya tuh bisa rilis ya. Jadi ada solusinya juga di situ. Nah, itu kali-kali di studio ini stres. Iya, saya baru mau daftar nih psikolog ya. Tapi Kak Emil, kalau Bang Emil ini ya, kalau misalkan tadi kan ada juga tiket konser ya yang akan diturunkan. Nah, itu seberapa optimis sih bisa menurunkan tiket konser? Saya dapat curhatan dari IO karena perizinannya yang tidak bisa diprediksi nilainya, sehingga akhirnya membebani ongkos operasional si acara-acara itu. Nah, ongkos operasional akan dibebankannya ke tiket. Jadi kalau saya komit beresin perizinan, harganya jelas kan, ujung-ujungnya kan menurunkan tuh beban kos operasional yang tidak terduga ini menjadi penurunan harga tiket konser. Sebenarnya bukan soal konsernya Mbak, karena Jakarta itu mau kita bikin konsepnya kota festival. Kita bikin festival di mana-mana, ada festival musik kan begitu ya, ada festival kuliner dan UMKM, itu namanya Car Free Night yang pasar malam itu kan. Saya kan bikin selain Car Free Day ada Car Free Night. Kalau Car Free Day olahraga, Car Free Night itu pasar malam, UMKM dan pesta seni. Untuk ngurangin stres juga tuh ujungnya selain tempat curhat. Nah, poinnya adalah ada komponen-komponen yang akhirnya membuat si festival ini tiketingnya kan jadi mahal. Nah, saya akan luruskan kesemerawutan ini yang ujungnya menurunkan harga tiket kepada warga yang ingin bahagia. Termasuk juga konsep Disneyland? Nah, kalau konsep Disneyland begini, ada 2 juta orang Jakarta pergi tiap weekend. Spending 1 juta aja udah 2 triliun uang Jakarta yang keluar. Kali setahun 100 triliun kan. Kedua, kenapa? Karena nggak ada pilihan waktu weekend. Sehingga apa solusinya? Memperbanyak destinasi-destinasi. Ada destinasi kuliner kayak M Block gitu ya, diperbanyak bangunan-bangunan tua dikonversi. Nah, di utara kita usulkan ada special economic zone untuk wisata kelasnya global. Karena kalau special economic zone perpajakannya khusus, perizinannya langsung kan. Nah, karena kelas global maka hiburannya nggak bisa lagi level Ancol. Harus Disneyland. Kelas Disneyland, bukan Disneyland. Kalau Disney kan ngomongin brand ya. Kelasnya sama. Kelas internasional, jadi jangan salah kaprah nyebut brand. Ada Disneyland, ada Universal Studio, ada di Dubai ada Global Village. Pokoknya yang
sekelas internasional, itu poinnya ada di Jakarta Utara. Nanti saya akan tanya lagi ke Bang Emil program-program membangun sekelas Disneyland, mobil curhat, kredit mesra, itu kan program-program yang sebenarnya diboyong dari Jawa Barat ke Jakarta. Sebagian. Kalau menurut Bang Emil, apakah Bang Emil tipikal yang tidak anti untuk membawa itu, atau tipikal yang justru harus dengan program baru atau meneruskan program-program dari gubernur-gubernur sebelumnya? Kita akan bahas Bang Emil usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Saja Newsline. Anda kembali bersama kami di Newsline. Durasi kita saat ini pendek. Kita akan nanti membahas juga soal menyusul soal elektabilitas. Pertemuan kemarin juga Bang Emil dengan Presiden Prabowo dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Pak Joko Widodo di Solo. Tapi sebelum sampai ke sana, tadi pertanyaan saya sebelumnya, ada sejumlah program yang dibawa dari Jabar ke Jakarta. Jadi memang tipikal yang tidak anti untuk membawa program sebelumnya ke Jakarta ya? Saya itu punya 4 pengalaman yang ingin saya bawa ke Jakarta. Saya punya pengalaman mendesain kota global, kan 7 tahun saya diaspora. Jadi kalau butuh gubernur yang bisa bawa kota global, saya ada pengalaman. Kalau pengalamannya yang ngurus Jakarta, saya kan 7 tahun penasihat gubernur. Sutioso 2 tahun, Pak Fauzi Bowo 5 tahun. Kalau butuh tadi yang pengalaman ngurus rakyat, saya kan 10 tahun wali kota gubernur, di mana problem rakyat kan mirip-mirip. Nah yang mirip-mirip solusinya sudah teruji, saya bawa ke sini. Sisanya kan hal-hal baru ya, tentang special economic zone di Kepulauan Seribu, tentang hunian di atas pasar gitu. Yang keempat, saya kan masih kurator IKN, jadi saya tahu dampak dari hilangnya status kota pemerintahan Jakarta, karena ke IKN ya, ada hilang 30 triliun, kan harus dikompensasi. Oleh ekonomi baru, ekonomi CBD tadi untuk formal, ekonomi kreatif, dan ekonomi pariwisata global itu kan. Ini semua udah kita hitung, insya Allah akan menghasilkan 1 juta lapangan pekerjaan. Nah 1 juta ini untuk ngatasin pengangguran Gen Z kan, 600 ribu kerja kantoran, 300 ribu kerja UMKM, 100 ribu kerja padat karya. Jadi poinnya adalah semua pengalaman hidup saya itu poinnya ya, tidak hanya Jawa Barat, pengalaman dunia global, pengalaman kurator IKN, pengalaman jadi tim ahli gubernur Jakarta, akan saya bawa untuk memajukan Jakarta dengan cepat di 5 tahun mendatang. Baik. Nah, program yang sudah pernah dilakukan begitu ya, kenapa tidak untuk dibawa? Karena hasilnya juga sudah kelihatan. Betul. Dan juga program yang sudah ada akan dimaksimalkan. Nah, bagaimana nih kalau Bang Emil juga menanggapi susul-menyusul elektabilitas di Pilkada Jakarta ini? Survei itu kayak ramalan cuaca, tolong direspon secepatnya. Tapi bukan penentu takdir, betul nggak? Oh besok hujan, ya bukan berarti nanti di hari H hujan kan? Dia hanya membaca situasi di minggu ini. Nggak pasti jadi ya? Iya, jadi cara bijak mengenai survei, oh besok hujan ya udah bawa payung ya, perbanyak kan begitu. Nah survei juga sama, kalau kurang bagus, di mana lokasi kurang bagusnya, di segmen mana kan gitu ya. Oh ini kurang di segmen boomers yang lansia-lansia, ya udah kita geser yang tadinya banyak main di Gen Z, energi kampanye ke mana, ke lansia. Oh kita kalah di timur, udah menang di barat misalkan. Ya sudah berarti, nah saya membacanya gitu Mbak. Kemudian kalau surveinya bagus, ya terus aja kerja. Surveinya jelek, terus aja kerja. Saya ambil contoh ya, survei nggak selalu akurat membaca hasil akhir. Akurat itu hanya di minggu itu. Saya H-2 bulan, itu hanya 6% wali kota Bandung, Mas Jason. Di hari hanya 45%. Okay. Ada sahabat saya Pak Syaihu, Presiden PKS dulu Nyagub kan, H-7 disebut oleh lembaga survei 12%. Dalam hitungan 7 hari, 28% kali 2. Nah, jadi poinnya, survei itu beda-beda juga metodologinya, makanya nggak pernah sama kan? Ya. Kadang saya di atas, ada tembus 50%, ada katanya 40-an, ada katanya 30-an, jadi gimana mengukurnya? Nah, ini kan tadi Bang Emil bilang anggap aja itu kayak sedia payung sebelum hujan. Banyak juga yang berspekulasi kemarin pertemuan dengan Pak Prabowo, Pak Presiden Prabowo dan juga Pak Jokowi di Solo itu adalah bentuk sedia payung sebelum hujan karena terkait dengan elektabilitas. Apakah benar seperti itu Bang Emil? Nggak begitu, saya itu satu belum nyelamatin Pak Prabowo secara langsung. Udah kirim surat supaya bisa dikasih waktu kan. Ke Pak Jokowi juga belum ngucapin selamat purna tugas. Jadi kebetulan momentum takdirnya dari acaranya
barengan dengan survei. Terus kan cocok logi tuh sebagian orang. Oh karena survei begini maka terjadilah peristiwa. Sebenarnya nggak begitu. Tapi bahas pilkada juga kan? Peristiwa mau ketemunya udah jauh-jauh hari, cuman dikasih waktunya. Kebetulan momennya bareng dengan survei gitu kan. Kalau bahas pilkada ya sebagian bahas pilkada. Karena kan kami satu koalisi. Yang minta saya ke Jakarta kan Pak Prabowo. Tapi kan di sebelah ngaku-ngakunya diusung Pak Prabowo juga, didukung Pak Prabowo kan gitu. Gosip di bawah. Nah dengan saya makan malam kan untuk menunjukkan bahwa Pak Prabowo mendukung keridho sesama koalisi. Pak Prabowo adalah pimpinan koalisi Kim, saya representasi dari Kim. Tapi ada nggak sih titipan pesan begitu yang disampaikan? Ya tetap semangat, gitu, jangan menyerah, gitu. Itu aja. Itu aja, Bang Emil. Oke, nah ini berkaitan dengan dinamika pilkada begitu ya. Nah ini kalau kita lihat juga respon masyarakat, tadi Bang Emil juga mengatakan banyak yang cocok logi sana-sini dan ramai gitu ya, ranah media sosial. Ya namanya pilkada bebas. Tanggapannya gimana Bang? Gak ada masalah, jadi karena politik itu tafsir. Mas Jason ini jasnya biru tua ditafsir kalau jadi makhluk politik. Oh ini merah berarti anu. Gitu Mas, kalau politik itu. Saya diam diomongin oleh tafsir. Makan malam dengan Pak Prabowo ditafsir. Saya ke Solo ditafsir kan begitu. Banyak membaca gitu jadi, ya. Nggak masalah poin saya. Silahkan membaca peristiwa itu sesuai logika masing-masing. Baik. Cuman karena bertanya, saya jawab versi saya kan. Ya. Oke, Bang Emil tanggal 17 nanti akan debat ketiga. Kalau kemarin debat kedua itu diwarnai banyak sekali program-program gratis dari masing-masing. Kayak Bang Emil kan bilang ada nanti program makan gratis, kemudian dari Mas Pram itu ada juga makan pagi gratis, dari Pongrekun itu juga bilang, Dharma Pongrekun itu bilang ada juga pengembangan Jaklingko yang nantinya tidak akan dipotong biaya untuk ojol, itu juga gratis juga. Jadi banyak gratis. Nah kalau untuk debat ketiga nanti kan soal tata kota. Ini kan bidangnya Bang Emil Bidang Bang Emil banget nih, tata kota, perubahan iklim. Iya, jadi seberapa pede untuk nanti debat ketiga? Kalau boleh jangan ditanya apa programnya ya, nanti kan jadi spill buat debat aja. Tapi intinya gini, seorang pemimpin harus menguasai semua urusan. Jadi di awal urusan infrastruktur, kesejahteraan sosial, ekonomi, tata kota, semua harus dikuasai. Bahwa ilmu saya memang latar belakangnya tata kota, iya. Tapi kan saya udah 10 tahun ngurusin masyarakat, Mas. Dari apapun sebutkan, urusan ekonomi makro, ekonomi mikro, pendidikan, upah buruh, semua kan diurusin. Nah itu bedanya pengalaman, jadi kita paham. Kelebihan pemimpin berpengalaman, di hari pertamanya nggak banyak adaptasi. Saya bisa sat-sat langsung kerja untuk merespon apa yang menjadi masalah dari pengalaman. Nah untuk debat ketiga, sama saja, tapi saya selalu belajar. Jadi pasti latihan dulu, Mas, minimal 2 kali. Jadi debat kedua juga saya latihan pidato 2 kali. Bukan tentang pengetahuannya rata-rata, tapi gimana ngepas-ngepasin semenit. Nah, lebih susah itu gitu ya. Tapi Bang Emil terakhir, berbicara soal pemimpin berpengalaman, ada nggak nanti program-program yang kemudian dari gubernur selanjutnya akan tetap dilanjutkan walaupun sudah banyak program-program baru? Banyak. Dari Pak Anies misalkan. Jaklingko diperluas, kan Jaklingko gratis di zaman Pak Anies. KJP, ini saya titip, KJP dipertahankan kan, karena dimasa manfaatnya oleh masyarakat yang menengah bawah. Dari Pak Ahok ada marbot masjid DKM dikirim umroh kan, saya pertahankan. Tapi saya bilang saya pemimpin harus adil dong. Kalau Muslim dibawa ke tanah suci, yang Katolik saya biayain ke Vatikan, yang Kristen saya biayai ke Yerusalem. Terus zaman Pak Anies ada maghrib mengaji kan. Ya sudah bagus untuk memberantas buta huruf Al-Quran. Tapi yang Kristiani juga saya fasilitasi. Ada sekolah minggu, baca Injil, Mazmur. Katanya kan ada begitu. Sudah. Jadi kalau satu golongan difasilitasi, golongan lain juga difasilitasi. Karena pemimpin harus adil untuk semua golongan. Itu dia ya, jadi program kerja yang sudah ada dimaksimalkan. Terima kasih Bang Emil sudah bergabung di kesempatan Newsline kali ini. Nantinya kita akan nonton bersama ya debat ketiga dari Pilkada DKI Jakarta pada 17 November yang mengambil tema tata kota dan perubahan iklim. Ya, ini akan seberapa panas debatnya. Nanti Anda warga Jakarta juga berhak untuk menilai siapa dari ketiga kandidat ini yang benar-benar bisa mencuri perhatian Anda.